A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal murakkabu multabisun bi'aksi ma ay mufradi alladhi tala huwal murakkaba ay tabi'ahu wa fahuwal lafdul musta'malul ladhi la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Fadakhala fihi kullu lafdhin la yadullu juz'uhu wa qad taqaddamat amsilatu zalik. Dan bermula murakab itu berpakaian ianya murakab dengan sebalik barang, artinya mufrad. Mufrad alladhi yang mengiringi oleh dianya alladhi murakab akan murakab. Artinya yang mengikut ianya alladhi akannya murakab. Maka bermula dianya mufrad itu lafad yang mustakmal. Lafad yang mustakmal alladhi yang tidak menunjuki oleh juzuknya alladhi diatuh juzuk maknanya alladhi. Maka masuk padanya mufrad kullu lafdin oleh setiap lafad yang tidak menunjuki oleh juzuknya lafad. Waqad taqaddamat amsilatu zalik. Dan sungguh telah terdahululah segala contoh-contoh demikian. Waqad dama dan mendahulukan ianya musannif akan ta'rif murakab diatuh ta'rif mufrad. Pakon. Lianna ta'rif murakab karena bahwa sungguh ta'rif murakab itu bil ijab, itu dengan ijab, dan ta'rif mufrad itu dengan salab. Dan tidak bisa dipikirkan akan menafi satu perkara illa kecuali setelah memikirkannya perkara. Dan bermula pembahagian di sisi tungku musannif itu sunaiyah, itu dua buah pembahagian maksudnya. Ya, oh, ini ada bumantai biar boleh. Biar boleh. Oh, sini pun ju. Kalau nak turah lekam. Kau nyebut biar boleh tentu aja kan. Baru turah lekam. Ya lah kau. Ini tabut manteknya di biar boleh nak cara. Bebek biar boleh bumpum ni. Ini tak usahakan. Kalau bisa dipermudah untuk apa dipersulit mah? Okey gimana? Dia dia thêm đâu.
Tak nonton. Kah? Jadi penjelasan uronyo adalah tatamong dalam pembahagian lafaz yang kedua. Lafaz pada dasarnya terbagi kepada dua. Na lafaz yang mustakmal, na lafaz yang muhmal. Jadi na lafaz yang ada pemakaian, na lafaz yang muhmal, yang tidak ada Kosong. pemakaian. Dihana pemakaian dalam bahasa Arab. Kemudian lafaz yang mustakmal dibagi kepada dua. Yang pertama murakkab, yang kedua mufrad. Dan kalihna penjelasan ulikut, pengertian daripada murakkab adalah lafaz yang juzuk ji itunya kepada juzuk makna. Ja'a Zaidun. Ja'a itunya kepada makna, Zaidun itunya kepada makna. Hayawan nate. Hewan itunya kepada makna, nate juga itunya kepada makna roh. Berarti contoh murakkab ilikut baru nakun contoh hewan nate idza lam yakun alaman yang terlikut. Nya yang lahir yang idza lam yakun alaman itu mandua depo. Baik hewan nate undang. Baru buku contoh murakkab Zaidun qaimun dan hayawan nate iza lam yakun. Menyatakan segi damir mufrad yakun kan yakuna ke bagot. Ka. Hanya tak tinjau dalam kepuo damir apa ni? Al aslu audud damir li akrab yang paling to. Ke hewan nate mendang. Jadi yakunnya tapuo laju kepada madhkur. Jika tidak ada yang disebutkan, yang disebutkan Ja'a Zaidun, Zaidun qaimun dan hewan nate. Apabila Zaidun qaimun dan hewan nate bukan dijadikan kepada isim alam. Kenapa banwa itim? Banwa itim. Berarti Zaidun qaimun dan hewan nate apabila kedua-duanya tidak dijadikan sebagai isim alam, nama bagi seseorang, berarti nyan contoh murakkab. Makanya mantap puo damir ke puonya bak madhkur. Jika tidak ada ianya yang disebutkan. Di bek puo ke hewan nate mentang. Kenanya bandu itim. Hewan nate itim ke tapegat ke alam. Nanti raurung nanji hewan nate. Itim juga Zaidun qaimun ke alam tit. Berarti Zaidun qaimun dan hewan nate kedua-duanya menjadi contoh bagi murakkab apabila kedua-duanya tidak dijadikan sebagai isim alam. Walaupun jarang. Jarang urang bohnan dalam bahasa Arab gebohnan to Zaidun qaimun. Tapi yang boleh maka Zaidun qaimun bisa dijadikan sebagai isim alam walaupun jarang. Jangan buka. Yang kailah. Turahnya wal murakkab multabisun bi aksi matala. Oleh kot berarti murakkab sebalik berpakaian dengan sebaliknya mungkin kena buka ba yang na pada bi aksinya akan ba mulabasah kena ikut multabisun. Mutalak dengan multabisun. Jadi murakkab berpakaian dengan sebalik mufrad. Turahnya apa? Murakkabnya sebalik dengan mufrad. Jadi kijai wal murakkab multabisun la bukan akulu isyarah kepada menjadikan bi aksin ke khabar yang kedua. Apa fi qoulihi multabisun isyarah kepada ba yang na pada bi aksin ba lil mulabasah. Tiba berfaedah mulabasah. Bi aidah ikut wal murakkab multabisun bi aksi mat. Nanti tamu nurul ikut. Murakkab sebalik mufrad. Ka. Mufrad yang mufrad alladzi tala. Mufrad yang mengiringi oleh dianya mufrad akan murakkab. Berarti tujuan ngejakeun tala huwa jadi untuk menunjuki yang bahwa
yang menjadi aid no kena ma mausul. Ma isim mausul. Ma-nyo maksudi mufrad. Mufrad yang dah. Mufrad alladhi yang mengiringi oleh dia. Dianya tak mufrad maksudnya. Mufrad yang mengiringi akan murakab. Putra mana mengiringi? Makna mengiringi tabi'ahu. Mufrad yang mengikuti murakab. Nah, mengikuti mengikuti lah. Iban. Ni tekan dia mufrad murakab you. Apa bukan? Oh itu. Balik ke baik. Musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma berarti turah mufrad yang diiringi. Makna mufrad ini diiringi mufrad yang dalam bait wate disebut mufrad mengikut oleh disebut murakkab. Yang turah dah. Berarti poin mufrad yang mengikut oleh dianya mufrad akannya murakkab pat diikut dalam sebutan. Maknanya apa? Dalam gepegah ulikut wate gepegah pembahagian pun gepegah imma murakkab wa imma mufrad. Berarti dalam penyebutan mufrad itu mengikuti murakkab. Artinya beda mengikuti dalam sebutan dengan daya ikut gop. Daya ikut gop ni, daya ikut gop pada apa tadi? Ulikut kan? Ulikut. Nya turah lagi tak ada mengikuti uku. Maksudnya apa? Mufrad disebut uku. Oh, le disebut murakkab. Nya turah tak dalah. Kamu boleh dalah nak ke ulai nak uku dalam dalah. Dia puas tamir macam nanti. Dia jawab lah nanti. Dalahnya mana aja pu ittisal ka menalah ke ulai. Berarti menyaturah tapu dhamir talanya kepada yang mengiringi oleh dianya ma. Berarti nyo kagebah. Kagebah. Agebah maf'ul dia kan. Agebah hu napa? Mengiringi oleh dianya ma akannya murakkab. Maf'ul ni kembali kepada murakkab. Berarti yang kait ma angka ta dhamir yang na dalam tala yang kembali kepada ma. Jadi yang gebah hu yang menjadi maf'ul tala yang menyatakan dhamir tala kepada apa? Kepada ma. Berarti naturah aku yang gebah aib tadi. Aib ma gebah yang menyatakan kepada murakkab. Dengan sebalik barang mengiringi ianya murakkab. Akannya barang, apa? Dia menyenok yang gebah gebah maf'ul berarti ayat je yang ke dhamir yang dalam pada tala yang kembali kepada ma. Yang kita pegat mana apa yang mengikuti ianya ma akannya murakkab dia yang ke gebah akannya tinggal tala macam. Kamu? Ya benar. Man kiman makna mufrad? Fahuwa. Mufrad adalah tabuh lafad. Tabuh lafad yang mustakmal. Dia naruh mal. Tabuh lafad yang mustakmal. Tabuh lafad yang mustakmal yang na pemakaian yang juzuk ji hana itunya kepada juzuk makna. Apa? Apa? Tabuh lafad yang juzuk ji hana itunya kepada juzuk makna. Yang dua macam, yang telah rekod. Ada kala lafadnya tidak memiliki juzuk, dia sendiri lagi lam huruf jar. Tirodok ji, ba huruf jar. Tirodok je. Jadi jangan juzuk. Kata apa? Ada kala kalimat itu ada juzuk. Tapi juzuknya tidak ada makna. Zaidun. Za hana makna. Ya hana makna. Dal hana makna. Abdullah yang kata lam. Abdullah yang kata lam. Abdul. Abdullah na juzuk. Tapi watak kata lam juga hana le makna. Yang ikut dengan mufrad. Maka pada kala maka itamong dalam mufrad
kullu lafdhin, setiap lafad yang hanai tunjuk le juzu semuanya mufrad. Boh lafad yang tambah huruf, lafad yang satu kalimat, lafad yang dua kalimat yang kagak alam. Contoh murakab idhafi, murakab isnadi, murakab takyidi yang kagak alam. Mandum itu termasuk dalam mufrad. Contoh wakat takat damat, contoh likut. Nak berapa kali? Bukan ikut, bukan nama ratatot. Ya. Kamu kan? Coba, nampak boleh? Santai nanti bawah. Kalau pantun, nama beda. Budaya kena hanam kadang. Budaya kan Pak Lord. Hanam kadang. Hanam kadang. Tepot tuh hanam kadang sih. Lu kadang. Tepot itu kan dia lagi macam apa dia hidung kaya. Betul dia gede tebah polimau ibu. Polimau itu bahannya polimau ibu. Kalau dia hai kita Pak Lord. Tengok macam beda. Tengok begah apa? Begah you deh. Ga. Kemudian timbul pertanyaan. Nyakeun wakat damanyo nya jawab amma yukal. Nyan sebagai jawaban daripada yang dikatakan. Mufrad, ni apa kamu? Mufrad adalah juzuk dari murakab. Ini buah tahu ni berarti dengan damai lagi kan? Damai lagi kan? Damai. Andainya ubung. Baru tak gabung menundun jelah koperasi. Kalau Zaidun Qaimon murakab. Dasari Zaidun mendang. Baru je ke tak gabung jelah Zaidun Qaimon. Ka. Dengan yang apa mana? Juz mufrad, juzuk dari murakab. Berarti menyelangkan juzuk sabiqun alal kul. Juzuk lebih awal daripada kul. Kul kama Zaidun. Juzuk di kama mentang, Zaidun mentang. Maka menyelangkan fakanal munasib. Maka adalah yang cocok itu mendahulukan ta'rif mufrad atau ta'rif murakab. Ada medeh yang cocok mufrad ni pun bukan sampai murakab pun. Kamu ada kah? Ini kawai bukan ta'rif murakab. Ya. Kamu ada kah? Kah. Kita jawab wakat dama. Yang jawab ini. Yang akan jawab daripada satu pertanyaan yang dituju terhadap penyusunan ta'rif. Bahkan ham mufrad pun begat ta'rif. Bahkan murakab pun. Bukankah mufrad itu juzuk daripada murakab? Yang namanya juzuk tentu awal ketimbang kul. Ya, yang pertanyaan. Jawab dah wakat dama. Gejak pa le mutungku musannaf. Gejak pawai ta'rif murakab diatuh ta'rif mufrad karena ta'rif murakab ijab sebut hana nafi. Gimana ta'rif murakab? Ma yang ditunjuk le juzu atau juzu makna. Tapi ta'rif mufrad salab nafi barang yang hana tunjuk. Enggak udah balik. Dia punya mufrad barang yang berarti ijab. Menyelam qadhiyah ke mujabah? Qadhiyah mujabah. Ta'rif apa? Ta'rif itu dari salah. Ta'rif murakab. Berarti ta'rif mufrad salab, nafi, salibah. Barang yang hana itunya. Gebagat lah bawa kaedah. Wala yu'akkalu salabu amrin illa ba'da ta'akkulih. Tidak bisa dipikirkan untuk menafikan sesuatu kecuali setelah memikirkan apa itu sesuatu.
Ya, yang kalau turah turah basar dengan apa? Itu nyok le buta atu hana kemalon. Oh atu kemalon. Putra mana putra? Hana kemalon. Hana ke malon. Jadi untuk katanya tepu putra makna kemalon? Tidak benar. Untuk katanya tepu putra makna buta, payah tepu lah apa? Kemalon. Kenapa kan? Hana kemalon. Baru dia bisa ada apakah? Bisa tak fikirkan untuk tak nafi sesuatu. Bertatu oleh sesuatunya. Apa tu? Tak ada. Amat lagi kan? Mana nyok alasan tunggu. Mana? Tapi ada dalam sebahagian kitab, contohlah kita Isa Uji. Dalam kita Isa Uji, awal buang perang mereka. Nah alasan dia bukan alasan. Fakal yang berperang mereka. Dia bukan ada mufrad. Tak ada je. Nafi kan hanya tanya. Mereka tak ada je. Sebut. Maka kata panjang kau tabangin kau. Beda cara apa haji. Tahu yang hana. Awe hana. Tahu yang hana. Awe hana. Jangan. Adik panu aja je. Makanya dia pun. Mati-mati lem sana. Mati-mati nak alasan roh. Mati kita Saudi bai. Kah? Ni saya tak karya ni kan. Lagi apa alasan? Maka apa bukan mufrad? Mereka karena ta'rif mufrad Adam. Adanya di sesuatu yang hana. Hana itu nyok. Ta'rif mereka sebut. Nah. Kah? Secara logika, tu awal na ngahana. Awal hana. Dia punya lengan, payah pegang awal tadi mu. Mufrad. Ini mak nya beda kok. Nyok pegang dengan kena lain. Hana mungkin bisa tak pikirkan untuk tak nafi tabuh perkara menye perkara yang lain debu. Jadi bawa sebut lah tadi. Udah nafi. Itu lagi contoh perhatian mati. Betul. Awal lena gambar. Kau pernah tak pakai haji? Itu orang yang malon. Ini orang yang malon. Perakan. Betul tu gede banyak mana. Kan. Dia orang rupu. Orang rupu dia lati orang rupu. Bukan latihan. Ngalai. Okey lon. Hana lati. Hana lati. Tanya ni apa? Mana ada pula lati? Orang rupu je. Hanya ke pakai hana. Ni ketika ada kun hana lati. Segolong tak pegah hana berkata tu pula latihan. Tak tahu. Ni contoh awal disebutkan mereka. Pak Miro. Kau lagi benar ni contoh awal disebutkan mereka kan? Sudah. Ni awal disebutkan mereka. Angin apa? Jadi berapa? Angin jauh. Jadi pun berapa? Ibu anak buah. Kau dah mau dia. Anak orang. Doktor ni pu yang kalau ada pu. Pu yang kalau ada pu ni. Aku tu lagi benar dia pegang mana awal. Nanti lagi dia awal sebutkan mufrad je lah ada contoh. Awal bilang ni damai. Kau menang apa? Okey. Nyo bicara antara sesuatu dengan tak nafi sesuatu. Contoh betul. Bukan betul dah. Ini pu nanti yang je tu memang mana? Cukup. Kon yang je pegak tu tendok pun. Tendok betah. Kenanan je peranan. Mungkin tendok. Kenanan motor perakon merah. Tekam. Oh, la sekam. Ha. Gamal le? Sekam. Kau bahasa lu orang semua. Gamal le? Nyo. Tak kena contoh. Hukum betul. Kajak ucaguh teat kablo la sekam. Ikut jo hendak di gah jo je, jak jago. Mo le kon. Jak bag de to ko bangunan plak go wa go tahoi na. Amat le kon. Won magno pa we. Nga. I bukan le betul. Nggo buah. Hana la tekam. Adi penafi? Ada yang La tekam. Kau kerana penafi la tekam le. Nga. Bukan ha? Hana la tekam. Nga. Tanya balik Iram mak betul. Dan aku betul kan jak gede ucap go. Nan tu la tekamnya.
Sampai ni jak pegah hana lah tekamnya. Hei, hodo. Nengok. Jadi kebancara tak pegah hana. Hana lah tekam. Sementara katanya lah tekam hado. Sesuatu yang katanya pun Nabi. Sesuatu yang katanya pegah hana. Sesuatunya bertatu lepu. Maka bukan tak bukan dah. La yu'akkalu salabu amrin illa ba'da ta'akkulihi. Tidak bisa dibayangkan untuk menafikan satu perkara kecuali setelah memikirkan apa itu perkara. Hana mungkin lalu ku pusong jak pegah haju. Hana la tekam hana. Eta. Sesuatu yang gedanyo pegah hana mesti bertatu pu. Daerahnya. Makanya kepada alasan mana? Alasan takrih mufrad ijab. Karena ya dulu itunya. Takrih mufrad salab. Berarti menjalankan ijab dengan salab dipunafi sesuatu dengan sebut sesuatu. Hana bisa tak punafi sesuatu menyegolong tak sebut lah sesuatunya. Makanya payah pawai murakab dengan mufrad dalam sepenyebutan mana. Benar. Tambah. Awak turah kamu untuk buah? Hah? Kayak buah kan awak ni ya? Kangurinya betul. Adanya 5 hari di mana? Ya benar. Kakak. Telepon itu kuih. Hah? Ya benar turah ya. Sebenarnya alasan dah. Ni yang pegat pun yang pegat awal mufrad alasan je. Pokok awal mufrad kan alasan. Tak awal hana. Awal hana di. Mana mungkin awal hana? Ada you know antara hana awal hana. Antara kan. Bukan awal mufrad lagi. Mufrad bahana. Bahana. Tadi kan hana kan. Hana itu nyok. Adami. Kah. Ni gambar. Wal kismatu indal musannifi sunaiyatun. Dan bermula pembahagian di sisi tungku musannaf itu 2. Menurut tungku musannaf yaitu Abdurrahman Al-Akhdari, pembahagian lafaz yang mustakmal cuma 2. Yang pertama mufrad, yang pertama murakab, yang kedua hana gelai, 2 boh. Jadi menyajuzuk itunya kepada juzuk makna murakab. Menyajuzuk hana itunya kepada makna maka mufrad. Yang 2 macam gitu. Wa inda ba'di ahli mantiq. Dan bermula pembahagian di sisi sebenarnya. Bermula pembahagian di sisi sebahagian ulama mantik yang lain itu sulasi 3. Apa? Berapa? Nah, sebahagian ulama mantik yang mengatakan kedua pembahagian. Berarti na lafaz yang mufrad, na yang murakkab, na apa tu muallaf. Hebo. Kamu kan? Makanya dalam Wa'indal Musannaf. Menurut tungku Musannaf, pembahagian lafaz itu cuma 2. Mufrad dengan murakab. Muwafaqatan li aksar mutaakhirin. Sesuai bagi kebanyakan ulama mutaakhirin minal manatikah. Jadi, pegah pembahagian lafaz yang mustakmal cuma 2, mufrad dengan murakab, yang dipegah di tungku Musannaf Abdurrahman Al-Akhdari, yang sesuai bagi kebanyakan ulama mantik.
Jadi kebanyakan ulama mantik yang mutaakhirin mengatakan pembahagian lafaz itu terbagi kepada dua. Yang satunya murakab, yang dua mufrad. Fa innahum, karena bahwa sungguh mereka di atas bahwa sungguh bahwa sungguh murakab dan muallaf dan qaulun itu alfadun mutaradifah. Nah, kamalan. Jadi murakab, muallaf, qaul. Kan? Yang dasar mereka yang mengatakan lafaz terbagi dua, mereka itu mengatakan yang bahwa murakab, muallaf, qaulun nyan adalah lafaz yang muradif. Kamu? Di lafaz yang beda lafaz satu makna. Adapun sebahagian ulama mantik yang mengatakan lafaz yang mustakmal itu terbagi kepada tiga. Lafaz mufrad, murakab, muallaf. Berarti dasar pendapat ulama mantiknya muallaf dengan murakab bukan muradif. Sehingga ada apa? Muallaf na pengertian roh, murakab juga na pengertian roh yang berbeda dengan muallaf. Apa? Lahir itu lah. Ya dah dah. Anda kira ni? Aman saja ada. Aman. Ni yang berada berada bahalu berah. Terah yo. Lo berah. Lo. Oh gilo ngago, kangang gilo. Kata kamu kan berah, lo berada. Ya benar. Kali ya. Dasar di sisi sebahagian ulama mantek, pembahagian lafaz itu terbagi kepada tiga. Tahu nih, mufrad. Dan bermula dianya mufrad itu malaya dulu juz'uhu ala makna. Ala syai'in. Dalam mufrad, bermula dianya mufrad itu barang yang tidak menunjuki oleh juzuknya barang atas sesuatu apapun. Seperti Zaidun. Seperti Zaidun. Putra mana murakab mufrad barang yang hanai tunjuk le juzuk atas sesuatu. Zaidun. Dah itu Zaidun? Za, ya, dal. Zai hanai tunjuk kepada makna tapu. Ya juga hanai tunjuk kepada makna. Dal juga hanai tunjuk kepada makna. Tapi Zaidun bantaboh karang itunya kepada makna yaitu tidra urang yang namanya si Zaid. Ataupun menyebut alam berarti Zaidunnya masdar daripada zada yazidu zaidan. Jadi mana? Karena Zaidunnya untuk mengatakan Zaidun itu mufrad hana mesti buta alam. Dengan la farqa bainal alam wa ghairil alam. Zaidun yang tak alam dengan Zaidun yang bukan alam, Zaidun yang menjadi masdar daripada zada, tetap yang Zaidunnya mufrad. Apa? Hana beda antara alam kan? Makanya untuk pegah Zaidunnya menjadi mufrad hana mesti buta alam. Karena sama. Apa? Kata apa? Yang kedua, murakab. Jadi bedanya dia beda murakab kan dengan muallaf. Pendapat ba'dul mantiqnya. Dan bermula murakab dan murakab yang kedua. Udah mana murakab? Makna murakab adalah makna murakab adalah wa huwa ma yadullu juz'uhu ala makna laisa juz'a makna. Bermula dianya murakab itu barang yang
tidak menunjuki yang menunjuki oleh juzuknya barang atuh makna. Juzuk itunya kepada makna. Laisa juz'a makna. Yang tidak ada ianya makna, itu juzuk maknanya barang. Gampang ni. Yang tak boleh juga. Yang tidak ada ianya makna, itu juzuk maknanya barang. Seperti abkam. Dan Abdullah alaman hal keadaan alam. Ambom. Badinya adalah berkata alaman gehal ba Abdullah. Hal keadaan Abdullah itu alam. Di gehal ba Abdullah mentau. Untuk petubit Abdullah yang difut. Bun Allah difut, hamba Allah. Yang kemarin kepada hamba Allah. Yang difut. Kan nan Abdullah. Nah Abdullah ya alam nama. Gale? Putra makna murakab. Makna murakab adalah ma yadullu juz'uhu ala makna. Apa? Hanya dia beda dengan malam tu. Murakab adalah ma yadullu. Kalimat yang juzuk je itunya kepada makna. Contoh Abdullah. Abdullah yang kata alam. Abdullah yang kata alam. Huruf Abdullah kan. Murakab Allah. Tapi dasar musannaf. Abdullah yang kata alam. Mufrad. Tak boleh? Makanya ini yang kebegah. Menurut pendapat sebahagian ulama mantik. Dia mengatakan apa? Abdullah yang ta'alam itu gekira murakab. Karena kita tak ada murakab. Murakab ta'rif yang kebegalannya kalimat yang itunya le juzuk atuh makna. Awalnya tu. Abdullah. Abdun itunya kepada makna hamba. Allah itunya kepada makna sabuh zat yang wajib wujud. Berarti Abdullah itunya le juzuk je kepada makna. Tapi makna yang itunya le juzuk laisa maknahu. Kan juzuk makna. Maksudnya apa? Kan makna yang tak maksud wa ta'ala. Kakak tahu beda kan? Berarti apa? Abdullah nyan murakab. Putra mana murakab? Kalimat yang itunya kepada makna. Juduk je itunya kepada makna. Abdullah. Juduk je dah abdun. Abdun itunya kepada makna hamba. Allah itunya kepada makna zat yang wajibil wujud. Cuman makna yang itunya le juzuk itu laisa juz'a makna. Bukan lagi juzuk makna ji yang kata alam. Karena Abdullah yang kata alamnya sudah menjadi nama bagi seseorang. Walau juzuk benar itunya kepada makna, tetapi karena kata alam, makna yang itunya le juzuk, le abdun putra makna abdun, Allah putra makna Allah, nyan maknanya bukan lagi makna daripada Abdullah yang kata alam. Karena makna Abdullah yang kata alam adalah satu nama bagi tidra musamma, bagi orang yang dinamakan dengan nama tersebut yang namanya Abdullah.
Ya, benar. Apa? Apa? Beda apa? Beda. Mana ku kah? Lain lagi. Oh. Ini mata mirahan. Mata jete banyak. Enggak. Buka rumah bang tua. Ada kemana? Không mà bên thật đâu. Lagi ada pegahian. Itu gede turun jemaah tu bawah poli mau. Ayo di malay raku kulu lay raku kulu. Ah, memang mendum mek tinggal mendum. Oh ya mikir kan. Itu nanti lucu. Entrol menduk. Ka. Man abakam, nyan abakam, nyam abakam lewat tu. Abakam. Nyan abekam dikira ke murakab karena abekamnya adalah kumpulan daripada abon kam. Abon kam. Kela abekam. Di murakab dua galam. Nah yang galam terserah kan. Yang paling apakah abekamnya murakab. Oh. Nah. Ya benar. Abon kam yang terdalamnya. Maknanya kita Abon bapak mana sih? Kam berapakah? Ini abum itunya kepada makna bapak ubuah. Kam itunya kepada makna kam. Pertanyaan bilangan. Berapakah? Digabung dua. Jid kepada abekam. Abekam. Tapi abekam yang daripada bukmon berat sih. Mana orang bisu? Orang bisu. Yang berat. Makanya abekamnya yang dikira ke murakab, abekam yang itu kenapa kan? Abekam baik. Apa dah abekam itu bukan? Baik abekam ya. Abekam murakab daripada abun dan kalpun ada debat-debat dan buku. Gamal ni. Kan dinamakan abekam daripada bukmon. Dia punya abekam daripada bukmon mufrad ke murakab. Maka abun itunya kepada makna zat yang nasifut ya. Kam itunya kepada tanyang di bilangan. Makanya contoh dia abekamnya contoh yang murakab. Ya benar. Kamu? Kata boh, nyam murakab lah. Ataupun mantang kira murakab, itunya le juzu kepada juzu makna. Tetapi bahawa sungguh menunjukinya makna itu tiada dikasatkan. Seperti hayawan nate. Hal keadaan kagalam. Kata boh. Ini contoh termasuk ke kira murakab lafaz yang juduk ji itunya kepada juduk makna. Contoh cuman itunya kepada juduk maknanya hana ada kasat li. Contoh tira urang manusia tabuhnan dengan hewan nate. Enak bak manusia kena hewan nate kan? Nah, manusia kena hewan nate. Udah manusia. Hewan nate. Ini betul tira urang manusia tab alam dengan hewan nate. Mana dia apa? Manusianya tabuh nama ji hewan nate. Ya memang kan aja manusia berarti
hewan nateknya nai tunjuk kepada juzuk makna. Makna hewan dan makna natek. Tapi maknanya juga tidak dimaksudkan lagi ketika menjadi satu nama. Karena hewan nateknya akan menjadi satu nama alam, maka makna yang benar, makna hewaniyah, makna natek di al-mutafakkir bil quwwah, al-mutaharrik bil iradah, nyan maknanya juga hanali tak maksud. Karena tabuhnan hewan natek, nyan makna jipu, hewan natek itu satu nama bagi seseorang. Hanali maksud kepada tentang hewan dengan natek. Berarti kira ke murakab nanti berarti. Ya mana? Kampung? Bah, to nampung. Di na beda ngan likut? Hah? Kan beda kan? Bunuhnya pada Abdullah yang kata alam. Juzuk ji nai tunjuk kepada makna. Cuman maknanya boleh menjadi juzuk makna kata alam. Kenapa? Kenapa kata alam? Hana ditinjau oleh putra makna Abdul, putra makna Allah. Karena kata alam Abdullah menjadi nama bagi seseorang. Adapun menyapa hewan natek, menyapa hewan natek. Itunya kepada juzuk makna. Nah contoh hewan natek ta'alam bagi tidur manusia. Dalam ta'rif manusia tentu hewan natek. Yang namanya manusia kan hewan natek kan? Hewan natek. Memang hewan nateknya nai tunjuk kepada tentang manusia yang natifut hewan dengan natek. Tetapi itunya kepada hewaniyah dan natikiyah pada manusianya hanali tak maksudkan. Karena kata alam. Gambar lah. Binaan khilaf atau bina atau khilaf barang yang kami tahqiqkan akannya barang. Yang benar khilaf. Nakilah tentang matalah apa. Nyai tambang malih apa contoh. Contoh Abukam, Abdullah yang contoh hewan natek. Berarti nakilah tentang matalahnya. Dalam turah kilah. Kembali bagi hebah contoh. Abukam mutlak. Dia punya Abukam mutlak. Buh ta'alam, buh na ta'alam dia tetap murakab. Abdullah dan hewan natek alam bandua. Bandua buta? Buta alam baru kira murakab. Mandah khilaf. Khilaf empat orang khilaf mahakakahu. Keadaan juduknya itunya arti makna yang bukan juduk makna. Pada Abkam Abdullah dan ataupun dua juduk tetapi hana maksud pada hewan natek. Ni bampung khilaf. Yang baca karo dia khilaf. Yang perlu pegang kenapa? Contoh makna murakab yang dasar sebahagian ulama mantik adalah berbeda dengan muallaf. Berarti murakabnya lebih berarti murakab yang dipegah di ba'dul mantiknya apa? Menyebab musannaf mantik mufrad kira. Ke murakab. Karena setiap kalimat murakab yang ke alam buh murakab idafi, murakab isnadi, murakab takidi, mandum buat kata alam kira ke mufrad, ke murakab. Dan yang kedua muallaf. Mudah mana muallaf? Wa huwa ma yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Bermula dianya muallaf, nya menurut orang murakab ini.
bermula mu'allaf itu barang yang menunjuki oleh juzuknya barang atau juzuknya maknanya barang dilalatan maksudah akan dilalah yang dikasatkan. Akan sebagai itunya yang dimaksudkan. Yang turah merekap ni. Keman turah mu'allaf. Pemana mu'allaf? Mu'allaf adalah tabuh kalimat yang juzuk ji itunya ke juzuk makna. Dan itunya mentah maksud. Mentah maksud. Kenapa? Contoh apa? Zaidun Qa'imun. Zaidun Qa'imun. Zaidun itunya kepada makna tidak urung yang nani titit. Entah kasakan titit toh, titit. Qa'imun tabuh tiput. Dan yang itu pak si Zaidun berarti bandua boh makna yang itunya le Zaidun Qa'imun mentang tak maksudkan. Kecuali Zaidun Qa'imun yang kata alam. Kamu? Berarti orang dah cakap kesimpulan. Takrih mu'allaf yang dipegah le sebahagian ulama mantek itulah takrih murakab yang dipegah le hukum sanef. Tapi takrih murakab yang dipegah le sebahagian ulama mantek nyan dikira mufrad. Mantang yang bukan alam. Apa? Kamu terlebih lah. Kawan ku heka. Kena semangat ke? Yo mu'allaf. Hah? Mu'allaf ulama Islam? Nah. Gimana mau mu'allaf? Kenapa mu'allaf? Pak dalat dan maksudatina namo. Mana? Zaidun Qa'imun. Ada dong kah? Udah nanti dong Qa'imun. Tidit yang? Tidit idom. Berarti Zaidun Qa'imun juzuk itunya kepada juzuk makna. Takun Zaidun Qa'imun Zaidun itunya kepada makna tidit, tidak urung yang nanji tidit. Berarti Zaidun itunya kepada makna. Kan? Kemudian Qa'imun juga itunya kepada makna jid. Berarti makna Zaidun dengan makna Qa'imun mantang dikasatkan. Apakah hanya Allah hanya surga? Kamu? Beda dengan hewan natek mana? Hewan natek yang kata alam, hana leta maksud tentang hewan dengan natek ketika kalimat hewan nateknya sudah dijadikan nama bagi seseorang. Walaupun bak yang namanya urang pasti na hewan dengan natek, tapi ino ketika hewan nateknya tak pegot kepada satu nama bagi seseorang, berarti hanale tak permun. Hanale bermaksud tentang hewan dengan natek. Tapi Zaidun Qa'imun tidak yang deng. Pertama, nyan na juzuk. Zaidun Qa'imun. Kedua, juzuk na itunya kepada makna. Tidak itunya kepada makna tiraudung yang nanji tidak. Qa'imun itunya kepada makna yang tifut deng. Nyan ban dua boh makna yang itunya le dua boh kalimatnya. Ban dua boh maknanya manteng makna yang tak maksud dalam contoh Zaidun Qa'imun. Bukan berarti saya mu'allaf terbalik orang wakaf. Terbalik orang wakaf. Balik bu. Wakaf. Akan mu'allafnya berarti beda dengan murakab menurut sebahagian ulama mentek yang pegang heboh mangya. Tambah pun pegang kan nama dua.
Hah? Dalam buka kan nama di antara mualaf. Benar kita khilaf. Nah, kebanyakan ulama mutaakhir, ulama mantek mengatakan muallaf, murakkab, qaulun, nyan sama muradif. Tapi le ulama mantek yang mengatakan pembahagian dia macam kan dua, mufrad, murakkab, muallaf. Berarti dasar ulamanya murakkab dengan muallaf bukan muradif. Kamu? Makanya lu kamu kan? Muallaf yang nepegah le ulama manteknya itulah murakkab yang nepegah le tungku musannaf. Tapi murakkab yang nepegah le sebahagian ulama mantek menurut tungku musannaf mufrad mana kira? Mana kira? Kenapa kan? Ubena kalimat yang alam murakkab yang kata alam, murakkab isnadi yang kata alam, murakkab idafi yang kata alam. Nyan mandum-mandum yang kata alam berkira kepada mufrad. Karena jika kata alam. Iya, benar. Coba. Yalah. Oh. Dah orang kaya dia. Terus nabi hilang. Algil heboh. Jadi. Ini kamu? Wa awwalun fil baiti mubtada'un wa sawghul ibtida'i bihi wuqu'uhu fi ma'radit tafsil. Dan bermula kalimat awalun yang na dalam bait itu ta'irab ke mubtada. Dan bermula musawwir ibtida dengannya awalun itu jatuhnya awalun pada tempat datang tafsil. Ma'rad tafsil. Jadi fa awalun madalla juz'uhu ala. Nah, kak. Nyan kalimat awalun kupu i'rab. Kenapa nakirah? Awalun. Nyan ta'irab ke mubtada. Mantah lam sawiq. Karena isim nakirah baru ta'irab ke mubtada benar musawiq. Benar alat peluluh. Yaitu letak awalun pada tempat tafsil. Ini kalau tafsil apa-apa kan? Ini kenapa? Lafaz nadwa, murakkab, mufrad. Tafsil apa-apa? Fa awalun. Ini sah bukan kamu? Ada oleh punya nakirah. Kah? Dan bermula katanya matala. Matala. Yang pada biaksi matala, ma isim mausul. Toh yang jid ke ayat ma. Bermula ayat mausul padanya matala. Itu damir yang marfu. Yang tersembunyi dalam tala. Berarti matalanya dengan sebalik barang yang mengiringi ianya barang. Kamu? Berarti gebah maf'ul. Yang jid ke ayat mausul yang na pada matala damir yang marfu yang jatuh kepada tala yang kembali kepada tala. Nyanju ke ayat. Berarti menyata pegat ke ayat manyan. Damir yang marfu berarti pada gebah maf'ul hu benar. Yang mengiringi ianya barang hu akannya murakkab. Yang mereka matala huwal murakkab. Yang mengiringi oleh dianya barang akan murakkab. Yang tak boleh. Ka. Wa qala al-musannif. Ya, berkata oleh musannif. Nah, yang beda dia. Berarti ada qala al-musannif toh? Toh. Rahman?
Al-Adhari. Karena letungku musannaf ini nggak banyak bukan hukum musannaf. Letungku musannaf gonyan setelah nekarang kitab Matan Sulam juga nani sarah kena. Nani sarah. Gesarah langsung ke draw le pengarang kitab Matan Sulam. Makanya coba anda buku tak tahu paham. Yang tahu paham wabah kitab. Tikan yang pertama adalah kitab yang nisarah le Ahmad Damanhuri. Tikan yang mau ujung nyantang yang natalah lun sarah daripada Tungku Musannaf. Di langsung ke sarah kerau. Apa kan? Ya benar. Pun bukan hukum musannaf. Wa qala al-musannaf, berkatalah musannaf, wa qauluna matala, bermula kata kami matala, itu bermula ayatnya matala, itu yang dibuangkan di kebah ayat. Ayat kebah. Karena bahwa sungguhnya ayat itu yang muttasil, yang mansub dengan PA. Kadang-kadang di gebah kan damir. Di gebah damir yang muttasil yang jatuh ke maf'ul. Yang gebah dia pun dengan sebalik barang yang mengiringi ianya murakab. Baru akannya barang. Ini juga beda nih. Jadi menurut Tungku Sulam Al-Mallawi, Tungku ya Al-Mallawi, berarti talanya yang jid ke ait ma langsung damir yang na dalam tala yang jatuh ke pae yang kembali kepada ma. Tapi menurut Tungku Musannaf, Tungku pengarang matan, pengarang bait, kan? Boleh. Yang draw kan langsung, yang draw yang cara kan. Ini kan beda kan. Ini kan kaedah kan. Maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Enggak boleh. Tujuan sebuah lafaz tergantung bagaimana yang dikasat oleh yang mengucapkan. Matalanya yang mengucapkan itu le Abdurrahman Al-Adhari. Kan berhak mengatakan apa maksudnya kan? Maksud lon yang biaksi matalanya yang dikait kan huwa kan damir ke pae. Ayat ke bawah. Berarti tabuh makna menyedasar pendapat Tungku Musannaf biaksi matala dengan sebalik barang yang mengiringi ianya murakab. Hu yang ke bawah akannya barang kembali kepada mufrad, kepada ma. Ya benar. Ya, Pak. Bangga. Kata boh. Wabuhisa. Dan diperiksakan padanya. Gak. Nya padanya kumtaneh lahian. Mungkin gue koreksi lah. Ya bukan kumtaneh. Pun apa? Biar nama dengan bahwa sungguh ma itu jatuh ianya ma atuh mufrad. Menurut Tungku Musannaf mengatakan yang menjadi ait bagi ma gebah ait. Sehingga damir yang na pada tala
kembali kepada murakab yang gebah maf'ul, yang je ke ait, yang kan gebah kembali ke ma. Yang koreksi lah le Ahmad Daman le tu Al-Malawi. Pun koreksi. Nyan ma ba bi aksi ma tala nyan ma itu mufrad maksudnya. Berarti menyema nyan mufrad fa huwa wa huwa alladhi talal murakkab. Dan bermula dianya mufrad itu alladhi yang mengiringi ianya alladhi akan murakkab. Dalam sebutan mufradnya itu oleh murakkab. Jadi pihak puak ke mufrad dia hanya puak ke murakkab. Maka adalah ait itu dhamir rafa. Karena dalam sebutan mufrad itu oleh murakkab. Boleh menyelenggan dengan sebalik mufrad yang mengikut ianya mufrad akannya murakkab. Berarti menyelenggan yang jid ke ait ma itulah damir yang marfu yang na dalam tala yang kembali kepada ma. Ya, yang koreksi terhadap tungku musannaf yang pegah gebah ait. Ya mana? Kata apa? Wa yujabu. Dijawab. Jawab lah. Abang jawab. Dijawabkan. Dia jawab terhadap koreksi tanya. Abang jawab dengan bahwa mungkinlah bahwa mungkinlah bahwa ada ianya musannaf itu mengitlaq ianya musannaf akan muwalah atau ittisal atau metambung. Jut tak pegah lagi hukum musannaf, tapi mana maksudnya? Makna mengiringi, maksud mengiringi metambung. Kan makna mengiringi dikot. Ya, nanti lah itlaq. Itlaqnya apa? Dipakai kalimat-kalimat mualah tala. Tala. Nyan tala nyan maksud di mutambung. Di majak nanti. Majak mursal alakah yuludum. Karena lazim daripada mengiringi pasti nambung. Jadi makna itlaq mualah atau ittisal maksudnya kalimat tala yang na lambit bermakna ittisal. Le tungku musannaf bermaksud daripada tala sambung. Maka menyanyan tabuh makna adalah murakkab itu yang mentambung ianya murakkab akan mufrad dengan ini makna. Jadi menyalakannya tabuh makna tala dengan makna mutambung keban ke mana ittasala bihi agbah hi agbah yang mutambung ianya murakkab dengannya dia ada kemtambung pun ada likut ke pun ke likut nambung mutambung dari atau likut ke uku dengan kemtambung menyaikut atau ke ulikut. Kan? Makanya puwa damir ittasala tala ke murakkab. Bukan ke mutanaf. Yang mesti jawab nanti puwa ke hanya puwa ke murakkab mesti puwa ke mufrad. Nampak kan? Maka kapan takdir je murakkab dengan sebalik mufrad. Mufrad alladhi yang mengiringi, yang mutambung. Tala yang mutambung. Ianya murakkab akannya mufrad. Apa? Yang mentambung akan dianya mufrad huwa oleh dianya murakkab. Artinya murakkab artinya mentambung ianya murakkab bihi dengannya mufrad pada bait yang likut. Apa boleh mentambung? Hebel likut kan mentambung oleh tebuk mufrad. Murakkab pun boleh tebuk. Nanti mentambung. Di Bandua betul yang ini lah. Berarti menyayangbuh makna tabi'ahu berarti ait ma damir yang marfu yang kembali kepada ma yang dalam tala mufrad diterjemah. Menyatabuh makna ittasala makna tala ittasala berarti lagi pegang hukum tanaf.
Dia yang mutambung ianya. Ianya apa? Ianya murakab dengannya mufrad. Ya benar. Kapan? Jawab terang. Maka tujuh lebih enggak? Nah deh, tujuh lebih. Berarti punya makna yang bertambung deh, bertambung ia yang murakab. Mutambung ianya murakab. Punya tambung makna yang mengikuti. Jadi yang mengikuti ianya mufrad akannya murakab. Dia gebah maf'ul yang kembali ke murakab. Ya benar. Aki boleh je. Panjang je babnya. Tanah bedik ke babnya. Ya benar. Dibantah. Wah. Nya kawahwa.